Seumpama biji Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi ini dan kita sedang membahas satu tema yang sederhana, Tuhan menentukan langkah kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan itu menentukan akan langkah kita, ada satu bagian yang saudara mesti mengerti yang disebut bahwa akan ada masa yang disebut langkah terakhir. Itu yang saudara mesti pahami. Dan saudara tidak perlu takut dengan langkah terakhir. Artinya bahwa dalam hidup ini akan tiba saatnya langkah saudara merupakan langkah terakhir. Seperti itu, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan dalam Ayub 31 ayat keempat, bukankah Allah yang mengamat-ngamati jalanku dan menghitung segala langkahku. Ayub sadar bahwa Tuhan itu menghitung langkah kita. Dan jumlahnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau langkah kita harusnya jumlahnya sekian dan kita sudah melangkah sekian, selesai saudaraku. Di mana kita harus berpulang ke rumah Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan kita tidak perlu takut karena kalau kita ini hidup benar saudaraku. Karena langkah-langkah orang-orang yang takut akan Tuhan itu dipimpin oleh Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya bahwa kita tidak perlu khawatir, langkah kita ini jelas. Saudara ingat, pada masa-masa pandemik, beberapa orang harus selesai langkahnya. Teman saya, teman saudara mungkin, keluarga saudara harus selesai di masa pandemik pada waktu itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah kita harus menyesal kenapa ini harus terjadi dan lain sebagainya? Saudara ingat, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Bahkan ditetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidup kita ditata oleh Tuhan. Tidak perlu kita cemasi, tidak perlu kita takuti, karena ditata oleh Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, teman saya lewat, dipanggil Tuhan di masa corona, pandemik pada waktu itu, 2 tahun yang lalu, kisah yang begitu mungkin menegangkan. Tetapi perlu kita cemas? Tidak, karena itu jalan Tuhan. Kita akui akan hal itu. Saudaraku kasih Tuhan, memang dalam hidup ini, rasanya tinggal satu langkah lagi. Tetapi ketika Tuhan berkata cukup, maka hal itu akan berhenti. Saya punya seorang kakak, dia punya anak yang sudah menikah, dan pada waktu sedang hamil menantunya. Otomatis kelahiran adalah sesuatu yang ditentukan atau dinantikan. Apa yang terjadi? Sebelum cucunya dilahirkan, sebelum dia sempat melihat, Tuhan sudah panggil, dia harus pulang ke surga. Dia seorang hamba Tuhan. Apakah itu harus menyesal atau berkata Tuhan tidak adil? Bukan, saudaraku. Karena kehidupan kita ini, Tuhan menetapkan langkah kita. Dan kita mesti yakini, tidak ada yang keliru di mata Tuhan. Tidak ada yang keliru di dalam keputusan Tuhan. Terpaksa, memang kakak saya tidak sempat melihat cucunya. Tetapi saya yakin bahwa setiap langkah itu ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan saat itulah harus berakhir. Saya punya saudara juga, saudaraku. Dia kena COVID dan sembuh. Dia akan menikah 3 bulan lagi mungkin kalau tidak salah. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu itu dia setelah COVID, dia kena demam berdarah. Dan akhirnya meninggal. Suasana kebaktian mengharukan. Yang harusnya 3 bulan kemudian dia akan menikah. Tapi Tuhan berkata, berhenti nak. Di dalam langkah kita bisa merupakan langkah terakhir. Tetapi tidak perlu khawatir. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perlukah kita khawatir? Mungkin langkah kita bisa merupakan langkah terakhir. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, langkah itu ditetapkan oleh Tuhan.
bagi orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tidak perlu khawatir. Biarlah langkah kita yakini ada langkah yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kalau harus langkah terakhir, kami tetap bersyukur karena Tuhan yang menetapkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.